Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan kita tim 4 Sekawan Jaya. Semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan dan kelancaran dalam segala urusannya selalu buat sedulur-sedulur. Kali ini kita ingin sedikit cerita dan mengeksplor makam Syekh Panjalu. Syekh Panjalu memiliki nama asli Syekh Dalem Haji Sepuh Sang Prabu Jampang Manggung yang berasal dari negeri Singacala Panjalu, bawahan Galuh. Di tanah Pajampangan ia dikenal dengan berbagai julukan yaitu sebagai Syekh Haji Mulia, Syekh Haji Soleh, dan Syekh Aulia Mantili. Konon Gus Dur lah yang menemukan makam Syekh Panjalu ini sehingga akhirnya menjadi ramai menjadi tujuan ziarah. Menurut ceritanya, pada sekitar awal tahun 90-an, Gus Dur pernah bermimpi agar ia menziarahi sebuah makam yang berada di tengah Nusa atau semacam pulau dan ia diminta untuk datang pada tengah malam dan membaca istighfar sebanyak 1000 kali. Setelah berkali-kali mencari berdasar petunjuk dalam mimpi itu, akhirnya informasi mengenai lokasi keberadaan makam beserta tokoh yang dimakamkan di sana. Ternyata makam yang dimaksud adalah makam Syekh Panjalu yang lokasinya berada di Pulau Nusa Gede, di tengah situ Lengkong ini. Saat itu, keberadaan makam ini hanya dikenal di lingkungan sekitar saja. Setelah Gus Dur memperkenalkan kepada masyarakat bahwa yang dimakamkan di sana adalah seorang wali, tempat ini pun akhirnya menjadi ramai dikunjungi oleh para peziarah. Terjadinya situ Lengkong Panjalu tidak terlepas dari sejarah Kerajaan Panjalu. Konon sekitar abad 7, hiduplah seorang Raja Panjalu bernama Prabu Sanghyang Borosmora. Dia memimpin Panjalu dengan adil dan bijaksana sehingga sangat dicintai rakyatnya. Borosmora pada waktu itu beragama Hindu dan kerajaan Panjalu adalah kerajaan Hindu. Suatu waktu, Borosmora berkelana dengan maksud mencari ilmu pengetahuan. Sampailah di sebuah tempat yang di sekitarnya terdiri dari bebatuan dan pasir. Rupanya tanah yang diinjaknya itu adalah tanah suci Mekah dan di sanalah ia berguru. Prabu Sanghyang Borosmora pun menguasai ilmu sejati yakni agama Islam yang membawa pada keselamatan dunia dan akhirat. Untuk sampai ke makam putra dari Prabu Sanghyang Cakradewa, Raja Panjalu pertama beragama Islam, wisatawan dan peziarah harus menyeberang dari daratan Panjalu Ciamis menggunakan perahu kayu atau bermotor, menuju Nusa Gede yang berada tepat di tengah situ Lengkong. Jadi perahu akan mengantar pengunjung dengan memutari pulau itu searah jarum jam. Dengan kata lain jalur pergi dan pulang tidak sama. Cukup sekian dan terima kasih buat sedulur-sedulur semuanya telah mendengarkan sedikit cerita dari kisah ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk dukungannya like, subscribe, and share bila dirasa bermanfaat, dan agar kita bisa terus mengeksplor makam-makam waliullah yang ada di Nusantara. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Atau gimana? Masih ada rombongan di dalam. Silakan tanya dulu. Mboten nonton Pak. Wonten ngarepan wonten makam keramat. Makam keramat napa niku?